Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Alfarida ZH, dosen jurusan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula, Kementerian Agama 2026, saya akan menampilkan video pembelajaran di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Forensika Digital. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Sehat? Baik. Oke, baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Widya, Gita, oke, hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai digital evidence, types, dan karakteristiknya. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai apa itu digital forensik, pengertiannya, dan bagaimana penggunaan forensik di dalam dunia kehidupan nyata. Ada masih ingat nggak ya pengertian dari digital forensik itu sendiri? Ada? Widya? Ya, silakan Widya. Digital forensik itu ilmu yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis bukti digital secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, benar sekali ya Widya, masih ingat? Nah, jadi kita mempelajari digital forensik untuk nanti mentelah dari bukti yang udah ada untuk dipertanggungjawabkan di dalam persidangan. Oke? Nah, untuk CPMK kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai digital evidence atau bukti-bukti digital. Diharapkan nanti kalian mampu untuk mengenali berbagai jenis bukti digital di dalam digital forensik itu sendiri. Sebelum kita mulai, ayo kita pretest terlebih dahulu. Silakan di-scan QR code yang di depan. Dikerjakan ada beberapa soal mengenai digital forensik yang udah kita pelajari dan akan kita pelajari hari ini. Bisa? Skor paling tinggi itu Gita Cahyani Lestari. Oke, kita beri apa untuk Gita? Oke. Nah, jadi tadi ada beberapa pretest yang nanti akan kita bahas di mata kuliah kita hari ini. Oke, digital evidence atau bukti digital. Digital itu apa? Merupakan barang bukti yang umumnya ditemukan pada kejahatan cyber. Jadi kalau misalkan ada sebuah cybercrime yang terjadi, kita bisa mengambil bukti digital dari hal tersebut. Biasanya kan kalau ada kejadian kayak pembunuhan atau perampokan, ada bukti-bukti yang tersisa, itu kan di forensik ya, itu bagian kepolisian, itu yang bagian clear-nya atau nyatanya. Tapi kalau kita nanti bukti digital, berarti kita memforensiknya nanti di dalam barang-barang elektronik yang nanti menjadi bukti digital untuk menjadi barang bukti yang akan dipergunakan di persidangan oleh saksi ahli, gitu ya. Alat bukti. Nah, ada yang tahu nggak alat bukti itu apa? Jadi, kalau alat bukti yang sah itu merupakan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP nomor pasal 184. Jadi nanti ada beberapa alat bukti tadi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta keterangan yang dari terdakwa. Itu adalah alat bukti. Nah, nanti alat bukti ini akan ditelaah dulu oleh si polisi atau bagian hukum untuk dapat dijadikan barang bukti yang sah secara hukum, baru nantinya akan dipergunakan di persidangan. Lalu ada namanya barang bukti. Tadi kan alat bukti, lalu ada barang bukti. Kalau barang bukti itu lebih ke benda atau tagihan, sisa-sisa dari perkara itu sendiri, crime itu sendiri. Apakah itu berupa benda, atau tagihan tersangka, atau benda yang telah dipergunakan secara langsung oleh tersangka. Ini kayak bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi sebelum dia mendakwah seseorang. Nah, tadi kita belajar judulnya tadi kita kan barang bukti. Tadi kita itu barang bukti digital ya. Nah, ini barang bukti elektronik. Ada yang tahu nggak bedanya barang bukti elektronik sama barang bukti digital? Kalau secara pengetahuan kalian aja. Kalau tadi kita kan misalkan ada kejadian pembunuhan nih.
Berarti kan ada misalnya ada mayatnya. Berarti bukti kan mayat, TKP, terus nanti misalkan ada alat yang digunakan untuk membunuh gitu di TKP. Itu adalah bukti tadi bukti kejadiannya. Nah, kalau di kita sebagai orang IT ada namanya barang bukti elektronik, ada barang bukti digital. Menurut kalian elektronik itu barang bukti yang gimana? Nah, benar. Apa aja contohnya, Hasna? Oke, benar. Jadi ada fisiknya, nyata, bisa kita pegang, bisa kita lihat, itu barang bukti elektronik. Tapi kalau barang bukti digital gimana? Ada yang tahu? Bisa? Benar, Hasna? Gita? Nah, riwayat chat bisa ya? Apa lagi? Ada lagi? Nah, browsingnya. Jadi yang ada di dalam barang elektronik yang tadi, itu adalah barang bukti digital. Yang bisa kita telaah lagi untuk nanti misalkan jadi bukti kejadian tersebut apakah meringankan tersangka atau malah mendapatkan tersangkanya beneran dia yang melakukan kejahatan cybercrime tadi ya. Oh, ini yang kita bahas barusan ya, digital. Bukti digital. Tadi ada alamat IP, log browser, ada chat di WhatsApp. Nah, ini ya. Kalau dalam teorinya, barang bukti digital ini bersifat digital, diekstrak atau direcover dari barang bukti elektronik. Jadi kalau sebuah kejadian perkara, kalau misalnya tadi kan cybercrime, kalau cybercrime kita langsung mentelaah si bukti-bukti yang ada, langsung ke digital dan elektroniknya. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah misalnya pembunuhan, berarti kan ada mayat. Di TKP ada apa aja? Misalkan ada laptop, ada TV, atau misalkan ada PC, juga ada handphone, itu semua datanya kita bisa ekstrak dulu, recover dulu, backup dulu untuk jadi bisa nggak dia jadi barang bukti digital yang masuk ke ranah hukum untuk nanti dipersidangkan gitu ya. Nah, ini adalah pengelompokan tipe dari bukti digital tersebut. Di sini ada tipe bukti digital file dan sistem penyimpanan. Ada namanya logical file, ada deleted files, lost file, dan files select. Jadi bedanya itu kalau logical file kayak file kita yang masih aktif, yang masih bisa kita akses, kayak PDF, Word kita, Excel kita, atau dokumen-dokumen foto juga yang masih bisa kita akses. Tapi ada namanya deleted file. Jadi misalkan udah dihapus sama tersangka, sebelum dia tertangkap, dia udah hapus nih. Nah, gimana kita mengembalikannya, itu adalah salah satu tugas kita sebagai nanti namanya ahli forensik untuk mengembalikan yang deleted file. Ada lost file, file yang hilang dari file system, ada file slack, ruang sisa dalam cluster. Jadi kayak data itu bisa disembunyikan dalam file slack itu sendiri. Lalu ada log and system, tadi ada yang bilang IP dari browser, atau misalnya log filenya, ada call logs-nya, kayak kan kalau kita nelfon ada jejaknya ya, ada historinya, itu bisa jadi bukti digital juga. Lalu ada file khusus dan anti forensik, encrypted file. Nah, kalian pernah dengar kriptografi nggak? Untuk kriptografi nggak? Nah, kriptografi itu seperti kita bikin surat rahasia. Kayak dulu pernah nggak sih kalau waktu SMA mungkin ya? Kalau catatan diary itu pakai angka, ubah hurufnya ke angka, atau pakai kode-kode yang nggak bisa baca orang lain. Itu kan kita namanya mengencrypt tadi data kita menjadi data yang tidak terbaca, tapi ada kata kunci untuk membuka dari file tersebut, itu ya. Nah, kategori bukti digital. Kalau tadi kita belajar tentang tipe bukti digital, ini adalah kategorinya. Ada yang open computer system, ada communication system, sama embedded system. Contoh-contohnya, kalau yang open computer ada PC, laptop, server, yang dimana tadi ya, ada file dokumen, foto, atau metadata yang bisa kita jadikan sebagai bukti digital. Lalu untuk communication system, ada internet, telepon, email, VoIP, dan media sosial. Lalu untuk embedded system, bisa dari smartphone, smart card, GPS, IoT device-nya ya. Nah, ini ya. Kalau karakteristiknya ada itu yang admissible sama authentic. Di mana admissible itu harus sesuai dengan fakta masalah yang terjadi, authentic itu harus punya hubungan keterkaitan dengan kasus. Misalnya gini, pembunuhan nih, tersangkanya itu membunuh pakai pisau gitu ya. Kalau dari polisinya itu kejadiannya tidak terencana. Tapi sana ada laptop, ada TV, ada handphone. Semuanya jadiin bukti atau yang berkaitan aja menurut kalian? Semua yang ada di komputernya atau di HP-nya itu dijadiin bukti untuk memperberat tersangka,
atau yang berkaitan aja dengan kasus yang dijadikan bukti? Yang berkaitan aja ya. Nah, jadi kalau misalkan banyak barang elektronik di situ, bukan semua yang dijadikan barang bukti, harus yang terkait dengan kasus itu sendiri. Oke, jadi kita sebagai ahli forensik jika ingin melakukan, tadi kan ada beberapa barang bukti, barang elektronik, kita harus melewati chain of custody atau prosedur pencatatan agar itu bisa jadi bukti yang sah. Tidak semata-mata, misalkan kita punya, oh ini WhatsApp-nya mencurigakan, oh ini bisa jadi untuk membuat dia tersangka. Bukan begitu ya, jadi emang harus ada pencatatan bagaimana didapatkannya bukti digital itu, bagaimana kalian mengolahnya, gimana kita ingin dapatin tadi bukti digitalnya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita lebih bahas lagi bagaimana sistem-sistem untuk kita melewati proses agar jadi bukti yang sah. Oke. Ada dua, di bukti digital, informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kalau informasi elektronik itu bisa tulisan, suara, gambar, dan peta. Kalau dokumen elektronik itu dia udah dijadikan dokumen digital gitu ya. Kayak dijadikan PDF, Word gitu. Oke, contoh manipulasi bukti digital. Windows Forensic. Jadi misal kita analisis registrinya, menurut kalian misalkan punya laptop nih, laptop. Terus kalian mau masuk ke dalam laptop, apa info-info penting yang menurut kalian berpotensi untuk dijadikan sebuah bukti digital atau identifikasi untuk diri kalian sendiri? Kalau kita masuk laptop, yang pertama kali kita masukkan apa? Password ya, password, ada yang pakai ID juga ya, yang passwordnya dilindungi. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa dijadikan bahan untuk bukti digital. Lalu ada namanya file recovery. Jadi tadi misalkan kita tersangka kasus penggelapan dana gitu ya. Pastilah yang tersangka ini, oh ngapusin drive-nya, ngapusin laptopnya. Nah, gimana nanti kita mengadakan file recovery agar kita bisa pakai dari file yang kita temukan untuk jadi bukti digital. Lalu ada mobile forensik. Kalau misalnya mobile forensik, misalnya handphonenya udah mati pun, kita bisa kembalikan lagi nih, gimana agar dapat didapatkan bukti digital yang kita perlukan. Baik, ini kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut tentang bagian bukti digital, ini adalah beberapa referensi yang digunakan. Bisa ya, ini udah saya input ke drive, tinggal di-download saja di drive-nya. Ada yang mau bertanya? Cukup Bu, mengerti gitu ya? Oke. Kalau cukup, kita post test ya. Silakan di sini bisa ini langsung tampil. Kita coba buka itunya, Menti. Bisa kalian scan atau kita pakai menti.com. Sebentar, saya tampilkan. Seorang karyawan diduga membocorkan data rahasia perusahaan melalui email pribadi dan menyimpannya di USB flash drive. Dari ponsel karyawan ditemukan percakapan WhatsApp dengan pihak eksternal. Jadi kira-kira jenis bukti digital apa yang bisa kita temukan? Nah, ini ada yang jawab video, bener ya? Video, karena di WhatsApp bisa kirim video, bisa foto. Lalu dokumen digital, foto, kripto, ada yang jawab kripto? Kripto ya. Lalu history chat, digital apa? Bukti digital, chat digital. Ada history browsing sama elektronik. Oke, semuanya paham untuk yang hari ini? Oke, ada pertanyaan nggak? Untuk pertemuan hari ini, kita tutup dengan tugas. Oke, ini tugasnya ya. Jadi kalian bikin grup 3 orang, lalu kita membahas mengenai salah satu dari tools forensik. Tadi kan kita bahas bagaimana kita membuat bukti digital menjadi bukti yang sah. Di banyak itu yang open source, ada beberapa aplikasi untuk forensik data. Oke, bebas kalian mau gunain yang apa. Ada misalnya forensik kali beta, itu boleh ya. Lalu, tapi nanti dibicarakan sama teman-temannya beda tools gitu ya. Lalu nanti presentasi dan dikumpulkan tanggal 30 Juni. Untuk presentasi 30 Juni, deadline-nya 29 Juni ya. Ada pertanyaan untuk tugas? Cukup? Udah mau pulang Bu gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.